Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin sudah kita pelajari ayat yang pertama dari surah Al-Qiyamah, sebuah surat yang berisi tentang permasalahan atau persoalan di hari kiamat. Apa yang akan disaksikan oleh manusia dan apa yang akan terjadi di sana diceritakan oleh Allah terlebih dahulu di dunia ini, untuk peringatan atau sebagai peringatan bagi seluruh manusia bahwa mereka nanti akan mengalami hal-hal yang disebut dalam surat ini. Kemarin sudah dibacakan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Begitu bacaannya, maknanya aku bersumpah dengan hari kiamat. Kalau Allah bersumpah, dia boleh bersumpah dengan apa saja. Allah bisa mengatakan aku bersumpah demi hari kiamat, aku bersumpah dengan hari kiamat, aku bersumpah dengan waktu malam, aku bersumpah dengan waktu duha dan seterusnya. Itu terserah Allah. Tapi kalau kita bersumpah harus dengan nama Allah. Enggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah, enggak boleh. Kita enggak boleh mengatakan demi bintang yang ada di langit saya bersumpah, enggak boleh. Itu yang boleh begitu cuma Allah saja. Kita hanya boleh mengatakan demi Allah aku bersumpah. Terus bersumpahnya untuk apa? Kalau dalam bahasa Arab ada namanya kalimat qasam, kata untuk bersumpah. Biasanya kalau dalam bahasa kita saya bersumpah, ya, bahwasanya saya akan, nah gitu. Aku bersumpah demi Allah, kan gitu. Demi Allah saya bersumpah akan menjalankan tugas saya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tapi jebule ngapusi. Ternyata tidak seperti apa yang diucapkan. Itu kalau manusia begitu. Kalau Allah enggak. Allah bersumpah pasti dilaksanakan apa yang jadi sumpahnya. Termasuk di sini Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Apa setelah Allah bersumpah demi hari kiamat, terus apa? Aku bersumpah dengan hari kiamat, terus apa maksudnya? Ada dua. Yang pertama, la tub'atsunna, ya. Mana nih? Di sini enggak ada ya. Oh, di sini enggak ada, ketinggalan atau kehapus, ya. Jadi la tub'atsunna. Aku bersumpah dengan hari kiamat. La tub'atsunna. Nah, itu sebagai jawab qasamnya. Aku bersumpah dengan hari kiamat, sungguh kalian semua akan dibangkitkan di hari kiamat. Sekarang masih hidup, nanti mati. Habis mati akan dibangkitkan hidup lagi di hari kiamat. Atau yang kedua, aku bersumpah dengan hari kiamat, ya, annaha kainah, bahwasanya dia hari kiamat itu kainatun, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi walaupun orang Mekah dulu tidak percaya kepada hari kiamat, Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Lalu pada yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu, dan aku bersumpah. Jadi la ini tidak diartikan. Kalau diterjemahkan dan aku bersumpah, berarti la-nya tidak diartikan. Ini sebagai la zaidah namanya, la tambahan, la sisipan.
Ya, walaupun ada sebagian ahli tafsir, ulama tafsir tetap mengartikannya wala dan tidak. Maksudnya tidak seperti yang kalian omongkan, kalian katakan, kalian yakini hei orang-orang Mekah. Uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan di ayat yang kedua, dan tidak sebagaimana yang kalian ucapkan hei orang-orang Mekah, ya, bahwa kiamat itu tidak ada, bahwa kiamat itu tidak akan pernah terjadi, ya. Uqsimu bin nafsil lawwamah, aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Jadi di sini katakan wala uqsimu bin tafsir Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir mengartikannya wala uqsimu dan tidaklah aku bersumpah bin nafsil lati talumu alal khairi wasyarri, bin nafsil lawwamah, dan wala uqsimu dan aku tidak bersumpah bin nafsil lawwamah, maksudnya bin nafsi dengan nafs, dengan diri yang selalu menyesali dirinya, maksudnya bin nafsil lati talumu alal khairi wasyarri, dengan jiwa yang dia selalu mencela terhadap kebaikan dan keburukan. Ya, di sini Ibnu Jarir mengikuti tafsir yang seperti ini. Nanti yang lainnya enggak. Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir, Imam Al-Baghawi dan Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau ada sebagian ulama mengatakan ayat yang keduanya artinya wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku tidak bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Itu menurut pendapat yang sahih kata Imam Al-Baghawi ini, wasahih, dan yang sahih adalah annahu bahwa Allah aksama, Allah telah bersumpah bihima, dengan keduanya jami'an bersama-sama. Maksudnya Allah bersumpah dengan hari kiamat dan Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Jadi kedua-duanya itu sumpah Allah. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan ayat yang pertama la uqsimu biyaumil qiyamah itu artinya aku bersumpah dengan hari kiamat. Yang kedua wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku tidak bersumpah dengan diri yang selalu menyesali dirinya. Ada dua pendapat, ya. Halo. Bisa ngikuti enggak ini? Kalau enggak bisa ngikuti saya lewati aja sudah. Enggak usah diterangkan. Bisa ngikuti? Bisa ya. Jadi ada dua makna. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan yang kedua aku tidak bersumpah dengan diri yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ada yang mengartikan aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan diri yang selalu menyesali dirinya. Nah, yang dimaksud dengan nafsul lawwamah itu apa? Diterangkan oleh para ulama. Nafsul lawwamah atau nafsil lawwamah, jiwa yang selalu menyesali dirinya, itu allati, jiwa yang talumu alal khairi wasyarri, jiwa yang selalu menyesali terhadap kebaikan maupun keburukan. Bagaimana maksudnya? Nanti terangkan. Ya, ala makna ayat ini bermakna annahu, bahwasanya aksama, Allah bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat, walam yuksim, dan Allah tidak bersumpah bin nafsil lawwamah, dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Wasahih, tetapi pendapat yang sahih annahu, bahwasanya Allah aksama telah bersumpah bihima, dengan keduanya, dengan hari kiamat dan dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya, jami'an bersama-sama. Ibnu Katsir menerangkan yang dimaksud yalumu alal khairi wasyarri, manusia itu selalu menyesali dirinya terhadap kebaikan maupun keburukan. Maksudnya begini kata Ibnu Katsir. Kalau terhadap kebaikan maupun keburukan, manusia yang selalu menyesali dirinya, maksudnya lau fa'altu kada wa kada. Kalau dia sudah berbuat baik, nanti di hari kiamat dia akan menyesali. Seandainya aku dulu waktu di dunia fa'altu, aku berbuat kada wa kada, begini dan begitu, oh aku akan dapat pahala lebih besar. Kenapa dulu aku tidak lakukan itu? Nanti semua manusia akan seperti itu. Ya, yaitu talumu alal khair, manusia yang selalu menyesali dirinya adalah manusia yang selalu menyesali kepada kebaikan, wasyarri, dan kepada keburukan. Lalu diterangkan oleh Ibnu Katsir, fa amma yaumul qiyamati fa ma'rufun, maka adapun hari kiamat, maka itu adalah sesuatu yang sudah dikenal. Semua orang, terutama yang percaya kepada Al-Qur'an, meyakini dan mengenal bahwa hari kiamat itu sudah dimaklumi, sudah diketahui. Semua orang tahu
bahwa hari kiamat itu akan terjadi bagi yang mengimani, yang mempercayai. Wa amman nafsul lawamah, dan adapun yang dimaksud dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya adalah diterangkan oleh Ibnu Katsir. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman itu, wallah, demi Allah, kata Ibnu Katsir, mana rohu, tidaklah kami memandang kepadanya, kata Allah, illa kecuali yalumu nafsahu, dia selalu menyesali dirinya. Orang beriman pun menyesali pada dirinya sendiri, apalagi orang yang kafir. Tetapi kata Allah, kata Ibnu Katsir, wa innal fajira, sedangkan orang yang berdosa, yamdi, dia akan terus kuduman ke depan terus menerus gitu, ma yu'atibu nafsahu, dia tidak akan pernah mencela dirinya sendiri. Kalau orang beriman, dia akan mencela dirinya kalau dia berbuat buruk. Jangankan berbuat buruk, orang beriman kalau berbuat baik, dia pun masih menyesali dirinya nanti di hari kiamat. Kenapa aku dulu kok nggak baca Al-Quran tiap malam? Padahal aku bisa loh baca Al-Quran tiap malam. Tapi kenapa aku tidak lakukan? Menyesal dia. Padahal saudara, kita sudah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelajaran yang sudah pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu, entah berapa bulan yang lalu ini saya sampaikan ini, atau masih ingat apa enggak? Ya, di sini saya kasih judul tambahan. Ya, ini bukan amalan Rasulullah SAW biasa saja, tapi di sini saya kasih judul lagi. Ini adalah ibadah qauliyah. Nah itu loh Pak, aku nggak bisa nulis cepat, nggak bisa ngetik cepat, nulis gini aja alon banget, pelan-pelan sekali. Ibadah qauliyah, kemarin sudah diterangkan. Ibadah itu ada 3 macam. Ibadah batiniah, ibadah yang dilakukan dengan secara batin, ya. Kemudian ibadah yang dilakukan dengan mulut, qauliyah, dan yang ketiga ibadah dengan badaniah. Ibadah badaniah baru saja kita laksanakan. Kita sholat subuh, itu ibadah badaniah dan sekaligus qauliyah juga. Ya. Nah nanti ada lagi ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Ibadah dengan harta ya, sampean punya harta, sampean gunakan dalam kebaikan untuk infak fisabilillah, untuk infak kepada istri, kepada anak. Kepada anak itu infak juga loh, kepada istri itu infak juga kalau suami ngasih duit, kalau dia niatkan ibadah. Tapi kalau dia cuma asal ngasih gitu aja, tidak dia niatkan, ya nggak jadi pahala. Makanya setiap kali saudara mau ngasih uang, sampean niatkan dalam hati aja, ya Allah, saya mau kasih uang ini kepada dia, ya Allah. Jadikanlah ini sebagai pahala amalku, ya Allah. Dalam hati aja, nggak usah diucapkan, nggak usah dengar yang dikasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dan niatkan. Supaya apa? Supaya diberi pahala. Kalau nggak diniati nggak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat kok. Sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat. Makanya para ulama itu berdasarkan satu hadis itu, ulama terbelah 2. Ada sebagian yang mengatakan setiap amalan itu harus dengan niat. Jadi harus diucapkan niatnya. Yang lain mengatakan tidak harus diucapkan. Karena niat itu adalah amal hati. Amalan hati, amalan qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah. Jadi niat itu dalam hati. Sehingga mereka sholat ya diam aja, terus tiba-tiba Allahu Akbar. Yang lainnya mengatakan enggak, ya harus diucapkan. Nah, harus diucapkan bagaimana? Ya, seperti ditulis oleh para ulama, dikarang oleh para ulama. Mereka mengatakan kalau mau sholat subuh, kamu harus niat dulu. Ini sholat apa? Ini sholat subuh. Ya diniatkan sholat subuh. Bagaimana? Ya kamu mengucapkan usolli apa? Sholat apa? Subuh. Sholat subuh itu fardu apa sunnah? Fardu. Usolli fardhos subhi. Berapa rakaat? Rakaataini. Mustaqbilal kiblah, adaan lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala. Harus begitu, harus diucapkan. Itu sebagian ulama begitu, itu mazhab Syafi'i. Dan mazhab yang lainnya enggak, dalam hati. Kamu enggak usah bilang usolli, kamu berdiri asal kamu sadar. Bukan otomatis.
keluar dari rumah tadi mau apa? Mau salat subuh. Emangnya ini sudah subuh? Sudah, tadi ada adzan subuh itu. Nah, sampean masuk dengan sadar, penuh kesadaran. Qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, imamnya berdiri. Imam boleh mengatakan sawu sufu kafum, enggak boleh juga enggak usah. Diam aja. Kalau sofnya sudah rapi, sudah lurus, ya enggak usah bilang sawu sufakum, enggak usah. Kalau udah rapi semua loh. Tapi kalau ada yang masih di belakang masih kocar-kacir, masih belum lurus, sampean lihat ke belakang. Oh, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tam. Jadi tidak harus selalu diucapkan, Pak. Kalau di Mekah, di Madinah, imamnya selalu mengucapkan. Kenapa? Karena banyak sekali jamaahnya dan imam tidak bisa melihat satu-satu. Ribuan ya jamaahnya, makmumnya. Makanya imam di Mekah dan di Madinah selalu istawu, ya, sawu sufufakum, selalu begitu. Nah kalau kita imamnya semua segini kok, udah rapi semua, ya udah balik sana. Kalau belum, yang belakang belum terus tuh. Sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamam, enggak usah diterjemahkan. Diterjemahkan juga enggak apa-apa. Tapi enggak usah diterjemahkan, lebih baik. Kalau sudah ngerti semuanya enggak usah diterjemahkan. Kalau baru pertama kali supaya memberitahu kepada orang-orang yang lain diterjemahkan. Nah, kalau sudah biasa bolak-balik yang enggak usah diterjemahkan. Istawu wa tarasu. Nah, macam-macam itu makna kita baca hadisnya itu. Bagaimana Nabi mengatur shaf itu. Saudara, kalau imam sudah menghadap kiblat, dia pasti mau sholat subuh sudah. Makmum juga begitu. Sehingga kalau di Mekah, di Madinah, begitu imam sudah menghadap kiblat, udah langsung Allahu akbar, enggak pakai usolli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Enggak ada. Di Mekah, di Madinah enggak ada kayak gitu. Di Indonesia ini, karena apa? Di sini mazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i jadi harus diucapkan, tidak boleh dibatin dalam hati. Wah, itu padahal niat itu amalan hati. Niat itu adanya di dalam hati. Kamu bilang saya ikhlas loh saya. Walaupun kamu bilang niatmu kamu ngomong ikhlas, tapi kalau hatimu tidak ikhlas oleh Allah dicatat tidak ikhlas orang ini nih. Omong doang dia. Ikhlasnya itu omong doang. Kalau ikhlas beneran enggak marah dia. Ditegur, diingatkan enggak marah. Kita kalau ikhlas ditegur guru kita, diingatkan guru kita enggak marah. Guru itu mengingatkan kita kok supaya jangan salah. Makanya kami dulu biasa, Pak. Guru saya juga sampai hari ini begini nih. Kalau beliau ngajar, lihat ada yang ngantuk, beliau tegur. Disindir. Ya, seperti saya suka nyindir itu. Saya teriak begini nih sampean tidur. Ya enggak bisa dengar. Paling segitu aja sudah. Oh, itu negur saya itu ya sudah. Alhamdulillah masih ada negur. Atau kadang-kadang beliau ngajari, kalau kamu ngaji sebelah kamu tidur, kamu senggol badannya. Bangun. Ini bukan waktunya tidur. Itu guru kami ngajari begitu ya. Nah, kembali ke sini tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau beramal apa saja, dimulai dari sholat atau amalan apa saja lah, itu harus pakai niat. Dan niat itu di dalam hati tempatnya, yang benar gitu. Diucapkan bagaimana? Ya silahkan kamu mau diucapkan, tapi hatimu juga harus cocok dengan apa yang kamu ucapkan. Gitu ya. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita mau sholat, beliau menyuruh kita juga berniat. Bahkan para ulama menjelaskan dengan panjang lebar. Jadi kalau kamu mau duduk di masjid pun harus niat kamu. Nawaitu iktikafan. Itu. Aku berniat iktikaf. Ini iktikaf ini sampean sedang iktikaf. Duduk sebentar di masjid. Supaya dapat pahala dapat pahala iktikaf satu. Dapat pahala mendengarkan ayat Allah. Dikasih pahala sampean sama dengan yang membacakan ayat Allah. Begitu seterusnya ya. Jadi saudara sekalian, Allah bersumpah
dengan hari kiamat dan dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya, karena nanti di hari kiamat semua manusia akan menyesali dirinya. Orang beriman pun akan menyesali dirinya. Kenapa dia dulu waktu di dunia tidak beramal lebih dari yang sudah dia lakukan, padahal dia sanggup melakukannya. Sebagai contoh misalnya dalam ibadah qauliyah ini, ya, ibadah yang dilakukan dengan qaul, dengan ucapan. Seperti amalan Rasulullah SAW setiap hari. Saudara sekalian, Rasulullah SAW itu setiap hari, saya ulangi, setiap hari, berdasarkan hadis-hadis ya. Satu yang beliau lakukan adalah bila malam tiba, apabila sudah datang malam, beliau membaca. Pertama, baca ayat kursi. Ini kalau sudah selesai salat isya, sudah salat ba'da, salat sunat ba'diyah, sudah salat fardu ba'da isya, sudah mau berangkat tidur atau siap-siap mau tidur, baca ayat kursi 1 kali. Ini ayat kursinya, kan semua sudah pada hafal, ya toh? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya sampai selesai. Habis itu baca apa? Baca ini Pak, ini nih, Rasulullah itu membaca surat Musabbihat. Ada 7 surat yang beliau baca setiap malam. Coba saudara amalkan nih. Teler sampean. Belum sampai selesai sudah tidur sampean. Betul. Ini baca surat Al-Isra. Berapa ayat itu surat Al-Isra? Nanti sampean lihat tuh. Surat Al-Hadid ini cuma puluhan saja. Ini lebih dari 100 ini. Ya toh? Ya enggak? Nah, Al-Hasr ini juga puluhan saja. As-Saff ini cuma belasan saja. Al-Jum'ah ini juga belasan saja. At-Taghabun ini 20-an lebih nih. Al-A'la cuma belasan saja. Tapi ini beliau baca tiap hari loh Pak. Yang agak berarti baca surat Al-Isra sampai selesai ini. Kalau Al-Hadid masih bisa. Selesai Al-Hasr masih bisa lah. As-Saff juga masih bisa. Al-Jum'ah masih bisa. At-Taghabun masih bisa. Al-A'la ini dibaca Nabi setiap malam. Ini namanya surat Al-Musabbihat. Surat yang disebut diawali dengan kata-kata sabaha atau ada kata-kata bertasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Itu ya. Ya itu. Subhanalladzi pakai kata-kata subhanan. Itu artinya ayat mutasabbihat. Al-Hadid juga begitu. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim dan seterusnya. Al-Hasr juga begitu, As-Saff juga begitu, Al-Jum'ah juga begitu, atau semuanya pakai ini. Al-A'la itu sabbihisma rabbikal a'la. Ini dibaca Nabi tiap hari Pak, berdasarkan hadis-hadis yang sudah sampai kepada kita. Ini loh. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi SAW karena adalah layanamu, beliau tidak akan tidur hatta sampai yakra'u, beliau selalu membaca al-musabbihat, surat al-musabbihat, 7 macam surat tadi. Wa yaqulu, dan beliau berkata, fiha, di dalam surat al-musabbihat itu ayatun, ada sebuah ayat, yaitu dalam surat Al-Hadid, yang ayat itu kalau dibaca khairun, pahalanya lebih baik min alfi ayatin, daripada membaca 1000 ayat. Masya Allah. Surat Al-Hadid ayat 3 itu loh Pak. Sama baca 1 ayat itu pahalanya itu melebihi membaca 1000 ayat. Makanya sebagian ulama mengatakan baca 3 surat aja sudah cukup. Yang lain mengatakan ya enggak, baca semuanya. Ya, baca semuanya sampai selesai itu maksudnya ya. Ini satu. Yang berikutnya, beliau membaca surat As-Sajdah yang dibaca kita setiap Jumat sini loh. Setiap kali sholat Jumat di masjid-masjid di Sampit ini, di Palangkaraya, di Banjarmasin juga begitu. Yang saya tahu di Pangkalan Bun juga begitu. Saya sering berpergian. Kalau subuh, kalau mau terbang lewat Pangkalan Bun, mampir di masjid di Pangkalan Bun hari Jumat, itu mesti imamnya baca surat As-Sajdah. Ya. Ini Nabi membaca surat ini setiap malam. As-Sajdah. Demikian juga surat Al-Mulk, surat Tabarok itu dibaca setiap malam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan derajatnya sahih.
Dikatakan bahwa kanan nabiyyu adalah Nabi SAW, la yanamu tidak akan tidur hatta yaqra'a sampai beliau membaca terlebih dahulu bi dengan surat Tanzilus Sajadah, surat Alif Lam Mim Tanzilul dan seterusnya. Nah itu Tanzilus Sajadah maksudnya surat As-Sajadah. Wa bi dan dengan membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu dibaca 2 surat. Coba saudara baca tadi 7 surat tambah 2 surat ini apa enggak kelenger sampean? Coba aja lah diamalkan. Yakin saya yakin seyakin-yakinnya enggak bisa tiap malam. Ya, yakin banget aku. Kan sudah pernah ngamalkan saya, enggak kuat saya Masya Allah. Rasulullah SAW itu kuat deh. Ya karena Rasul itu enggak praktek kayak saya Pak. Saya praktek dari jam 5 sore kadang sampai jam 10 malam. Kadang sampai jam 11 malam. Kadang sampai jam 9 malam. Kadang sampai jam 8 malam tergantung pasien yang datang. Sampai di rumah teler sudah. Jam 10 sudah. Lobet sudah. Nah itu ya. Nabi setiap malam nih Pak. Belum lagi nih Pak. Berikutnya beliau membaca surat Al-Isra. Surat yang ke-17 itu. Dan surat Az-Zumar, surat yang ke-39 dibaca setiap malam. Masya Allah. Ini loh hadisnya. Ya, An Abi Lubabah dari sahabat Abu Lubabah. Qala dia berkata dari Abu Lubabah. Qala dia berkata. Qalat Aisyah telah berkata Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Kanan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam layanamu. Beliau tidak tidur. Hatta sampai yaqra'a beliau membaca terlebih dahulu Az-Zumar, surat Az-Zumar wa Bani Israil dan surat Bani Israil. Surat Bani Israil ya surat Al-Isra itu. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Nah, habis itu baru baca yang ringan-ringan. Kalau kita tidak bisa membaca yang banyak ini tadi, Pak, ya, ini enggak sanggup kita baca, ya setidaknya baca surat ayat kursi ini aja. Ini dibaca, ini kan ringan aja. Habis itu langsung ke sini. Nah, surat Al-Kafirun 1 kali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini Nabi membacanya tiap hari, Pak. 1 kali aja tapi beliau baca. Karena beliau mengatakan ada seorang sahabat yang bernama Farwah bin Naufal, dia mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an, ajarilah aku sesuatu yang aku akan mengucapkannya idza awaitu ila firasi, ketika aku menuju atau mengungsi ke tempat tidurku. Ajari aku amalan supaya aku mengucapkannya, mengamalkannya ketika aku akan berangkat tidur." Qala, Nabi bersabda, "Iqra, bacalah. Qul ya ayyuhal kafirun." Surat Qul ya ayyuhal kamu baca. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya surat itu adalah baro'atun, pembebasan diri minasyirki, dari kesyirikan. Kalau kamu baca surat itu 1 kali, kamu ditulis, dicatat oleh Allah sebagai orang yang bebas dari kesyirikan. Tapi harus diamalkan, Pak. Harus dijalani. Ya, itu. Berikutnya lagi apa ini belakangnya nih? Sama ya. Iqra, kata Nabi, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, tsumma nam, kemudian tidurlah kamu. Ala khotimatiha, dalam keadaan sudah menghatamkannya, sudah menyelesaikan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Fa innaha baro'atun minasyirki, karena dia adalah pembebasan diri dari kesyirikan. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Berikutnya baca apa lagi? Baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Sambil menaruh kedua telapak tangan di dekat mulut, lalu ditiupkan ke kedua telapak tangan dan diusapkan ke muka dan ke seluruh tubuh. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada anak-anaknya, kepada Fatimah. Nah, kalau saudara baca ini, baca
ayat kursi, baca qul ya ayyuhal kafirun, baca bismillahirrahmanirrahim. Caranya begini, dalam hadis diterangkan, baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai satu surat berturut-turut 3 surat ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ditiup telapak tangannya. Ini sambil menghadap ke kiblat. Itu diusapkan ke muka, badan, tangan, kaki. Makanya sambil duduk di tempat tidur. Baca lagi 2 kali, 3 kali. Habis itu apa lagi? Ini Nabi mengamalkan berikutnya ini. Ini. Tadi dasarnya adalah perkataan dari Aisyah, hadisnya ya, dari Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW karena adalah idza akhadha madja'ahu, apabila beliau mengambil tempat tidurnya, nafasa fi yadayhi, beliau meniupkan pada kedua telapak tangannya, wa qara'a bil muawwidzat, dan beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian setelah meniupkan gitu, wa masaha bihima jasadahu, dan beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, dimulai dari mukanya, muka, terus badan, tangan, kaki. Itu 3 kali. Habis itu apa lagi? Ini baca tasbih, subhanallah subhanallah 30 kali. Allahu akbar, alhamdulillah alhamdulillah 30 kali. Allahu akbar 34 kali. Nah, setelah itu baru tidur baca ini, Allahumma bismika amutu wa ahya, atau Allahumma bismika ahya wa amut, atau bismika Allahumma amutu wa ahya, bismika Allahumma ahya wa amut. Ada 4 redaksi, ada 4 matan. Nah, mau pilih yang mana terserah. Ya, ini baca doa ini. Masih ada lagi Pak yang dibaca Nabi sebelum itu, sebelum beliau betul-betul tidur. Ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Kata Nabi, barang siapa yang sebelum tidur dia membaca doa ini, dia di bacaan yang terakhir, sesudah itu dia tidak baca apa-apa lagi, kemudian tidak ngomong apa-apa lagi, kemudian dia tidur, dan kemudian dia mati di malam hari itu, dia mati di atas fitrah. Mati yang husnul khotimah, mati yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Ini amalan-amalan begini ini kita jalani sebelum datang hari penyesalan manusia tadi, seperti yang disebutkan oleh Allah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini ya kata Ibnu Katsir, laisa ahadun, tidak ada seorang pun min ahlis samawati wa ard, dari penduduk langit dan bumi, illa kecuali yalumu, dia akan menyesali nafsahu, dirinya, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wa aksama, dan tafsir lain dikatakan wa aksama, dan Allah telah bersumpah bikullin nafsin, dengan setiap jiwa, barrotin au fajirotin, jiwa yang baik maupun jiwa yang buruk, yang jahat, annaha, bahwasanya jiwa-jiwa itu tadi, talumu, akan mencela nafsaha, jiwanya sendiri, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ammal muhsinah, adapun jiwa yang baik, fatakulu, maka dia akan berkata di hari kiamat nanti, ya laitani izdattu ihsanan, aduhai alangkah inginnya aku menambah kebaikan. Kenapa aku dulu baca surat cuma Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas aja. Padahal aku bisa loh baca Tabarakalladzi, aku bisa loh baca yang lain-lainnya. Kenapa aku tidak amalkan? Menyesali dirinya nanti. Makanya kita latihan Pak, latihan. Dan ini tidak mudah. Kalau nggak dilatih nggak bisa, harus dilatih. Makanya ibadah ini ya perlu latihan.
Kita semua sedang melatih diri untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Supaya apa? Kalau kita sudah beribadah dengan baik, nanti urusan yang lainnya Allah yang ngurusi sampean. Kalau sampean mendahulukan Allah daripada manusia yang banyak ini, maka nanti Allah akan mengurusi urusan sampean. Dan kalau Allah sudah ngurusi, beres sudah urusan kita. Enggak ada yang enggak beres. Ya, saya berusaha membuktikan apa yang Nabi ajarkan dan apa yang Allah firmankan ternyata benar adanya. Saya kalau perlu apa-apa saya langsung bilang sama Allah. Ya Allah, saya mau pergi ya Allah. Tapi duitnya kurang. Kalau saya pakai pulang pergi ini 5 juta habis ya Allah. Saya minta 3 juta aja ya Allah. Dalam waktu 1 hari ini. Dikabulkan Pak. Masya Allah. Wah kata Allah benar bulan-bulannya. Allah di mana Allah ya? Mendengar omonganku ini ya Allah ini. Itu benar loh Pak. Saya pernah bilang, ya Allah 3 hari lagi saya mau pergi ya Allah. Kalau saya nggak bawa uang, nanti kasihan yang saya datangi. Pasti mereka minta. Cucuku itu loh, yang paling kecil tuh. Kakung, mana uangnya? Gitu Cucu yang paling kecil nih, anaknya Amah ini. Kakung, mana uangnya? Udah dikasih, Kakung, masih ada uang lagi enggak? Gitu. Masya Allah, cucu. Dan kita kalau sudah berhadapan dengan cucu Pak Wahid bisa merasakan ya. Sayangnya kepada cucu itu melebihi sayang kepada anak. Oh Lina udah kalah sama siapa? Mana Lina tuh? Sama Torik, sama si Lila apa Eca. Apalagi Eca jauh sekarang ini. Tambah nangis Lina itu tiap malam. Tapi anaknya nggak ada ini orangnya. Udah pulang. Jadi begitu saudara. Kita sama cucu itu rasanya beda Pak. Yang sudah pernah punya cucu merasakan sekali. Beda, seneng banget sama cucu itu. Nggak tahu kenapa. Dan ternyata orang-orang itu juga pada bilang begitu. Sama cucu kok perasaannya lain itu, seneng banget gitu. Nggak tahu Pak Mustar nih. Oh sama juga Pak ya. Jadi anak cucu saya bilang, Kakung, masih ada uangnya enggak Kakung? Minta lagi Kakung gitu. Padahal dia minta kasihkan ibunya. Masya Allah. Saya pernah bilang, ya Allah, saya minta ya Allah dalam 3 hari ini 10 juta ya Allah. Dikasih Pak, Masya Allah, Masya Allah. Walaupun setelah dapat saya kasihkan orang itu, habis. Bukan untuk keperluan saya. Keperluan orang yang menjadi tanggungan saya. Habis. Nghabiskan duit itu lebih gampang kok Pak. Daripada nyari duit itu. Makanya karena nyari itu susah, kita minta tolong sama Allah. Kalau bagi-bagi udah gampang. Cuma gini-gini saja kok. Ya, nyarinya itu yang susah. Makanya kita minta tolong sama Allah. Tuh, kalau mau duit, minta duit sama Allah. Allah enggak apa-apa kalau diminta duit kok. Tapi sampai ya tahu dirilah. Mau minta sama Allah ya sampai berbuat baik dulu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berbuat baik ini ya Allah. Saya perlu sesuatu ini ya Allah. Minta sama Allah, dikasih. Yakin itu. Kadang-kadang masih di batin aja, udah terwujud kok. Saya bolak-balik. Aku kepingin durian ya. Datang Pak siangnya Pak. Atau sorenya datang orang ngasih durian. Padahal aku cuma batin aja. Atau kadang-kadang aku bilang, aku lama kok nggak ketemu si Anu, kabarnya gimana? Biasanya dia datang dia. Sampai kemarin saya rasani, saya batin sampean. Kok sampean datang kenapa? Saya kangen sama dokter katanya. Ya jadi begitu saudara sekalian, mari kita berbuat baik, memperbanyak kebaikan, karena semua manusia nanti akan menyesali dirinya. Jangankan manusia yang berbuat jahat, pasti akan menyesali dirinya. Manusia yang berbuat baik pun nanti akan menyesali dirinya. Ya, sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan begini, mayurul mu'minu. Ya, ini ucapannya Imam Hasan Al-Basri ini. Tabi'in yang ahli filsafat ini ya. Beliau mengatakan mayurul mu'minu, tidaklah terlihat orang yang beriman itu nanti di akhirat illa kecuali yalumu nafsahu. Orang beriman pun akan mencela dirinya sendiri. Ala ma fata wayandamu, atas apa yang dia luputkan, yang dia abaikan atau yang dia tinggalkan, wayandamu, dan dia akan menyesal.
Yalumu nafsahu, dia akan menyesali dirinya, ala syarri, atas suatu keburukan. Orang yang beriman kalau dia berbuat baik, dia akan menyesali dirinya, kenapa dia tidak tambah kebaikannya padahal dia mampu. Apalagi kalau dia berbuat buruk, dia akan menyesali dirinya dengan mengatakan lima fa'alahu, kenapa dia mengerjakan keburukan itu. Wa alal khair, dan kepada kebaikan dia mengatakan lima la yastaksir minhu, kenapa dia tidak memperbanyak kebaikan itu. Jadi saudara sekalian, mumpung ini belum terjadi, ayo kita semuanya itu, saya yang bicara dan antum semuanya yang mendengarkan, mari kita sama-sama memperbanyak amal-amal kita dalam kehidupan ini, dalam sisa umur kita ini. Semoga kita mempunyai bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah. Nah, kalau sudah cukup bekalnya, sampai akan dipanggil kita. Kalau sampai belum mati-mati, berarti belum cukup bekalnya itu. Ya, kalau sudah mau meninggal, nah udah berarti udah cukup bekalnya itu. Kalau beriman. Ada orang yang kita kepengen dia, ini orang kenapa nggak mati-mati ini orang ini? Udah tua juga nggak mati-mati, jengkel. Karena memang oleh Allah diberi istidraj, diberi umur panjang. Kayak Fir'aun itu loh Pak, Fir'aun itu nggak pernah sakit Pak, sakit kepala pun nggak pernah dia. Fir'aun itu loh Pak, selama hidupnya nggak pernah sakit dia. Masya Allah. Tapi matinya dijejeli lumpur sama malaikat Jibril. Ya, jadi begitu sekalian, mari kita gunakan kesempatan kita dalam sisa umur ini untuk berbuat baik sebanyak-banyak, beramal soleh yang sebanyak-banyak, tapi niatkanlah ikhlas karena Allah. Nanti Allah akan mengurus semua urusan kita dengan mudah. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kita semuanya dan memberi kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya dan memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.